Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kota Jakarta Selatan, atas nama saya Rizky Novitasari dari SDN Menteng Atas 05. Saya Indra Sari Dewi dari SMP Negeri 11 Jakarta. Saya Rina Permatasari dari SDN Butur 03 Pagi. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Rina. Bu Indra bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bu Rina sendiri gimana kabarnya? Baik. Bu Indra hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya, betul. Sebelum melaksanakan coaching, kita buat kesepakatan mengenai rubrik penilaiannya ya Bu. Baik. Yang pertama, ada beberapa hal yang akan saya amati, yaitu kesesuaian dengan anugerta. Kemudian bagaimana cara coach memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga bagaimana cara coaching untuk merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa juga Bu Indra untuk mengingat mengenai prinsip coaching, yaitu permintaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya ingin bertanya juga, kompetensi coaching apa yang akan Bu Indra kembangkan dalam kesempatan kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi apa yang secara spesifik ingin Bu Indra kembangkan? Kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini pertanyaan terakhir Bu Indra, indikator ketercapaian apa yang diinginkan selama proses coaching ini? Indikatornya yang saya inginkan adalah coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun langkah-langkah bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Kalau begitu silahkan laksanakan proses coachingnya ya Bu Indra, semoga berhasil. Terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Novi. Bu Indra, boleh minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Boleh. Cuma ada apa ya Bu Novi? Saya lihat wajahnya Bu Novi kan kenapa ya? Jadi begini Bu Indra, tadi ketika saya melaksanakan kegiatan supervisi, saya ditegur oleh ibu kepala sekolah. Beliau mendapatkan laporan dari pengawas. Kalau tadi pada saat supervisi saya mengajar, beliau sepertinya keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Kira-kira hambatan apa Bu Novi sampai Bu Novi nggak pakai buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut Bu Indra, dan materi yang saya ajarkan saya kuasai. Maksudnya apa yang dirasakan kalau ngajar pakai buku teks? Saya merasa lebih bebas ya Bu dengan menyampaikan materi, dan hal tersebut merupakan implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh saya tahu, waktu mengajar Bu Novi pakai sumber belajar apa ya? Biasanya itu saya menggunakan sumber belajar dari internet, sumber video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah di internet. Menurut Bu Novi, memang menggunakan buku teks itu bisa mengeksplor murid ya? Kalau saya pikir-pikir ya Bu Indra, penggunaan buku teks itu tidak dapat menghambat eksplorasi murid.
Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Bu Indra. Saya setuju sih sama Bu Novi. Memang semua bisa kita jadikan sumber belajar. Makin banyak yang kita gunakan semakin baik. Terus rencana Bu Novi apa kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama-tama saya mungkin akan menghadap kepala sekolah ya Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat Bapak pengawas kecewa. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Memang Bu Novi mau menyampaikan apa kepada Bapak pengawas? Saya akan menyampaikan bahwa saya akan mengajar menggunakan sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid saya dapat mengeksplor materi dengan merdeka, Bu. Bagus sekali rencana Bu Novi, semoga berhasil ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar juga untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya pun juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan kembali pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Bagus sekali rencana Bu Novi ya. Saya sangat setuju, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu Indra. Amin Bu Novi. Terima kasih Bu Indra. Sama. Assalamualaikum Bu Indra. Salam Bu Lina. Tadi saya lihat sudah selesai melaksanakan coaching ya dengan Bu Novi. Iya, alhamdulillah sudah Bu Lina. Bagaimana Bu lancar? Alhamdulillah lancar. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Indra lakukan dan terkait indikator pencapaian proses coaching tadi? Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur 3A, yaitu menanyakan penjelasan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Kalau tadi saya lihat terkait coaching yang sudah Bu Indra lakukan bersama Bu Novi, menurut saya proses coachingnya sudah berjalan lancar, sudah sesuai dengan alur Tirta seperti yang tadi Bu Indra sebutkan. Kemudian Bu Indra juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Novi, dan akhirnya Bu Novi juga bisa menemukan solusi ya Bu dari permasalahannya. Dan yang terakhir juga prinsip-prinsip coachingnya juga sudah muncul. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Indra kembangkan setelah kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan, yang ingin saya kembangkan adalah cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk murid. Oh baik, mudah-mudahan kedepannya proses coaching yang Bu Indra lakukan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama Bu Indra. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Indra. Gimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik Bu Indra. Bu Indra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Novi, sebelum melakukan coaching, awalnya saya akan memberikan pertanyaan dulu ya pada Bu Novi. Baik Bu. Yang pertama kita akan diskusikan tentang bentuk penilaian kita hari ini. Pada coaching kita, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan bentuk penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah Bu Novi sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching juga, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanya kepada Bu Novi adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching Bu Novi kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya Bu Indra tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke.
Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu Novi ya. Ya, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Novi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu Novi ya observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya dengan coaching. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Rina. Bu Novi bisa minta waktunya sebentar nggak? Saya mau cerita tentang supervisi tadi ketika di pengawas masuk ke kelas. Baik Bu Rina, kira-kira Ibu mau cerita apa dari kejadian tersebut? Begini Bu Novi, tadi saya ditemui kepala sekolah. Sepertinya beliau mendapat laporan dari ibu pengawas bahwa saya tidak menggunakan buku teks ketika mengajar. Padahal saya sudah mencoba menjelaskan ke ibu pengawas bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima hal tersebut. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Rina itu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya tidak ada hambatan Bu, saya hanya merasa sudah mengerti isi materinya, kemudian saya sudah terbiasa saja di kelas ini. Lalu apa kelebihan yang Ibu Rina saat menggunakan buku teks? Sebenarnya kalau saya tidak menggunakan buku teks itu, saya merasa lebih bebas. Saya merasa kebebasan ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kalau boleh saya tahu Bu Rina, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa ya? Macam-macam Bu Novi, saya ambil dari internet, berupa literatur, video pembelajaran, juga artikel-artikel ilmiah. Menurut Ibu Rina, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Sebenarnya tidak ya Bu, bahkan kalau menggunakan buku teks malah memperkaya murid dalam mengeksplor materi ya. Saya setuju dengan pendapat Ibu Rina. Semua bisa akan kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi kira-kira apa rencana Ibu Rina untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya pastinya akan menghadapi kepala sekolah. Saya akan minta maaf karena pastinya beliau kecewa dengan yang saya lakukan. Jika memungkinkan, saya juga akan menghadapi ibu pengawas. Saya akan menjelaskan supaya beliau tidak salah paham terhadap saya. Apa yang Ibu Rina sampaikan nanti ketika bertemu dengan ibu pengawas? Ketika bertemu, saya akan menyampaikan bahwa saya akan menggunakan buku teks untuk mengajar Bu, selain menggunakan video pembelajaran dan artikel-artikel ilmiah. Bagus sekali rencananya Bu Rina. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Rina. Kira-kira apa nih komitmen Ibu Rina terhadap rencana Ibu tadi? Komitmen saya ya Bu, setelah ini saya akan menggunakan buku teks untuk memperkaya siswa dalam mengeksplor materi. Saya akan menciptakan ruang belajar yang menyenangkan. Kemudian saya juga akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan ajarnya sendiri. Wah bagus sekali ya Bu Rina. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Rina. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu Rina. Terima kasih ya Bu Novi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Indra. Mana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik Bu. Tadi Bu Novi sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Bu Rina. Sudah Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Sebelum penutupan ya Bu Novi ya, saya mau tanya beberapa hal pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Novi lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu Novi, menurut saya nih sebagai observer Bu Novi,
tadi proses coaching Bu Novi itu dengan Bu Rina sudah berjalan dengan baik, ya. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Novi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Rina sehingga Bu Rina bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching ini juga sudah menjadi coaching. Pertanyaan terakhir dari Bu Novi ya, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan Bu Novi berdasarkan hasil coaching yang Bu Novi lakukan barusan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu Indra. Oh gitu, baik Bu Novi. Semoga kedepannya Bu Novi dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lah ya Bu. Baik, terima kasih Bu Indra. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah sehat Bu Novi. Bu Novi gimana? Alhamdulillah baik Bu Rina. Bu Rina, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rina ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu Rina memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Ibu Rina adalah kompetensi apa yang akan Ibu Rina kembangkan pada coaching hari ini? Dalam kesempatan coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Novi. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan yang terakhir mendengarkan aktif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu Rina. Pertanyaan kedua adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang spesifik di bagian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ya Bu Rina, indikator yang bagaimana yang Ibu Rina inginkan pada saat coaching hari ini? Indikator keberhasilannya ya berarti Bu Novi. Ya, saya berharap coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya ataupun langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik, terima kasih Ibu Rina. Praobservasi kita hari ini sudah selesai. Silakan Ibu Rina melakukan kegiatan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Indra. Rina, boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Boleh. Saya mau cerita nih tentang apa yang saya alami waktu supervisi lagi sama di sekolah. Ini ada kejadian apa Bu Indra? Jadi gini Bu Rina, saya itu ditegur sama kepala sekolah. Katanya beliau dapat laporan dari pengawas. Pengawas tadi nggak mau supervisi saat saya mengajar. Beliau seperti keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Ketika dia diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan kalau saya tetap mengacu kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut kayaknya tersinggung deh karena saya lapor seperti itu. Kemudian beliau memberikan laporan kepada kepala sekolah. Oh begitu. Kira-kira memangnya ada hambatan yang bila alami jika menggunakan buku teks? Ya saya tuh udah biasa ngajar nggak pakai textbook, tapi saya sudah hafal dengan materi yang saya ajarkan, yang saya sudah kuasai. Lalu apa kelebihannya ketika bila mengajar tanpa buku teks? Ya saya merasa bebas aja Bu Rina kalau nggak pakai teks dalam menyampaikan materi, apalagi itu kan termasuk implementasi dalam merdeka belajar ya Bu. Kalau boleh tahu, memangnya Bu Indra pakai sumber belajar apa saja sih? Saya pakai sumber belajar dari internet, dari YouTube, ya, dan video pembelajaran, ada juga artikel ilmiah dari internet.
kalau begitu, apakah sumber belajar berupa buku teks menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir kembali Bu Nina, penggunaan buku teks nggak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pelajaran sih. Nah, saya setuju dengan Bu Indra. Semua itu bisa kita jadikan sumber belajar. Makin banyak sumber belajar, justru makin baik kan, Bu? Iya sih, betul. Jadi sekarang rencana Bu Indra apa? Rencananya saya mungkin akan menghadap kepala sekolah dulu ya Bu Nina, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa beliau. Kemudian saya akan bertemu langsung, saya ini bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini cepat selesai dan tidak menimbulkan sampah ini. Kira-kira yang akan Bu Indra sampaikan apa ke Ibu Pengawas? Saya akan mengatakan kepada Pak Pengawas bahwa saya akan mengajar menggunakan metode belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi mereka. Wah, bagus sekali rencana Bu Indra. Kemudian apa komitmen Bu Indra terkait kegiatan ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi, sehingga murid-murid saya dapat menggunakan materi belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali rencana Bu Indra. Saya dukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu, dan sesuai dengan harapan Bu Indra. Amin, Bu Dina. Terima kasih ya Bu Dina ya atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi teman yang lebih baik lagi. Amin, sama-sama Bu Indra. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Indra. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Novi. Ibu Rina tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya bersama Bu Indra. Alhamdulillah sudah Bu Novi. Nah, sebelum kegiatan menutup, Bu Rina, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di dalam kegiatan coaching kali ini, saya sudah melaksanakan alur Bu, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan jadi dengan tanggung jawab. Semua tahapan itu sudah mampu menggali permasalahan dari coaching hingga akhirnya proyek tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Rina, menurut saya sebagai observer, tadi proses kegiatan coaching Bu Rina dengan Bu Indra sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha kembali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Indra, sehingga Ibu Indra bisa dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching ini juga sudah mengikuti prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Rina, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kegiatan coaching yang Ibu Rina lakukan? Saya ingin sekali mengembangkan pemahaman mengenai tahapan alur Tirta, Bu, supaya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching. Baik Bu Rina, semoga kedepannya Bu Rina dapat melakukan kegiatan coaching dengan baik lagi ya Bu. Baik, terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia calon guru penggerak angkatan 10. Tergerak, bergerak, Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.